Pemirsa, sejumlah fakta baru terungkap pasca penyegelan pabrik kelapa sawit PT Prosimpak Agro Lestari PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Jambi. Ternyata sanksi administratif paksaan dari pemerintah berupa pembukuan perizinan berusaha terhadap PT PAL dilakukan di tengah terjadinya konflik antara PT PAL, PT MMJ, investor dan supplier. PT MMJ dan PT PAL diketahui telah menjalin pengikatan perjanjian jual beli PPJB yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Juni 2022 lalu. PT MMJ membeli pabrik kelapa sawit PT PAL seharga 128 miliar dengan sistem pembayaran yang telah disepakati kedua perusahaan. Perwakilan pihak supplier dan investor Bambang membenarkan hal ini. Menurut Bambang, ada belasan supplier dan investor yang berinvestasi di PT MMJ. Nominal uang yang diinvestasikan untuk bisnis kelapa sawit ini cukuplah fantastis, yakni mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Menurut Bambang, kepada investor, pihak manajemen PT MMJ menebar janji manis dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Namun, bukannya keuntungan yang didapat justru uang puluhan miliar rupiah yang diinvestasikan hingga kini tak kunjung kembali. Bambang menyebut tercatat ada belasan orang baik investor maupun supplier yang menjadi korban dugaan penipuan oleh manajemen PT MMJ. Bambang berharap adanya kejelasan, kepastian dan pengembalian uang yang telah diinvestasikan pihaknya ke PT MMJ. Saat ini, menurut Bambang belum ada kejelasan terkait siapa yang bertanggung jawab dalam pengembalian uang para investor dan supplier baik dari pihak PT MMJ maupun dari pihak PT PAL. Ya, harapannya ada kejelasan lah pengembalian dari pihak MMJ atau pihak PT PAL mengembalikan uang kami. Kami tidak menguasai pabriknya, kami tidak ingin memiliki pabriknya, tetapi ada kejelasan kepada kami. Kembalikan saja uang kami. Kalau nominalnya total semua korban 53 miliar. Kurang lebih 50 miliar termasuk dana yang ditalangkan untuk membayar hak-hak petani. Itu siapa saja yang merugi, Bang? Investor, supplier, petani, semua termasuk karyawan pun gajinya tidak dibayarkan pada waktu itu, dan itu sudah kami talangi semua. Bang, mungkin bisa jelaskan, Bang, apa yang menjadikan kita bisa percaya dan tertarik dengan PMJ ini, Bang, supaya kita hingga kita mengeluarkan uang segitu banyak? Janji manis dan hasil keuntungan yang lumayan. Apa itu, Bang? Seperti di perjanjian kerja, seperti fee dan lain-lain sebagainya. Ada tertulis dalam surat perjanjian kerja. Alasan mereka kok belum bisa membayar nih apa, Bang? Waduh, mereka alasannya merugi dan lain-lain seperti itulah. Intinya mereka tidak membayarkan ke kami sesuai kesepakatan. Karena pihak MMJ dan PT PAL belum ada yang jelas bertanggung jawab tentang semua uang yang sudah masuk ke dalam. Sambil menunggu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, kami tetap berada di sini. Iya. Bang, bisa jelaskan, Bang, antara keterkaitan PT PAL dengan MMJ itu seperti apa sih, Bang? Mereka ada perjanjian jual beli, ada PPJB-nya, memberikan keyakinan kepada kami, ada PPJB di antara mereka bahwasannya mereka memiliki perusahaan. Yang datang kepada kami kan pihak MMJ, dan mereka menyatakan mereka telah membeli PT PAL seperti itu. Artinya mereka menyanggupi mengambil tanggung jawab atas PT itu di bawah naungan MMJ saat itu. Bang, kalau boleh tahu jumlah investor maupun supplier itu ada berapa sih, Bang, yang dirugikan? Kurang lebih 17 sampai 20 orang. Ada kejelasan lah, jangan digantung seperti ini. Kami cuma butuh kejelasan dan kepastian seperti apa penyelesaian dari masalah ini. Sebelumnya ini mau dibawa ke jalur hukum, Bang? Iya, Jalur hukum. jalur. rencana gimana, Bang? Apa digugat atau gimana, Bang? Sementara ini kami sudah melakukan gugatan Ke pengadilan negeri, Bang. pengadilan. Pemda sendiri kemarin janjinya seperti apa sih, Bang? Mereka janjinya kemarin ada mediasi, difasilitasi oleh PJ Bupati Muara Jambi. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Belum ada kelanjutannya. Belum ada kelanjutan dan belum ada kabar. Sudah dilakukan follow up, dihubungin kembali maksudnya? Sudah, dan belum ada jawaban. Belum ada memberi jawaban. kepastian waktu kapan mereka bisa? Atau memang tidak ada jawaban sekali bisa atau tidaknya gitu? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi mengungkapkan,
Sementara itu 120 buruh angkut dan bongkar muat kelapa sawit kehilangan mata pencarian seiring dengan dibekukannya izin berusaha pabrik kelapa sawit PT Prosimpek Agro Lestari atau PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Para buruh angkut dan bongkar muat di PT PAL yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kehilangan mata pencarian sejak Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif paksaan berupa pembekuan izin berusaha kepada PT PAL. Pengurus SPSI Desa Sidomukti berharap pemerintah bisa melakukan mediasi agar persoalan-persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan solusi terbaik. Karena dengan adanya hal-hal yang seperti ini, betul-betul kita tidak maksimal kerja. Karena saya mewakili ataupun membawahi itu sekitar kurang lebih semuanya itu 120 anggota saya. Dengan adanya hal-hal seperti ini sangat terganggu. Pendapatan mereka sangat turun drastis, sekitar 80% lah kehilangan pekerjaannya. Itu sebelum buntut penyegelan atau sesudah penyegelan, Pak? Sesudah penyegelan. Sesudah penyegelan, Ya. langsung turun drastis. Ya, turun drastis karena mereka semuanya takut untuk mengirim buah ke PT PAL. Mas. Harapan kami sebagai pengurus SPSI hendaknya mohon kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di bawah agar kami para karyawan ataupun daripada anggota SPSI itu tidak kehilangan pekerjaan. Kalau dari anggota saya sendiri itu semuanya jumlah keseluruhan 100, sekitar kurang lebih 120 personil ya, Pak? Ya, Pekerja. belum lagi kalau dari karyawan memang banyak terganggu juga karyawan kan karena nggak ada kegiatan. Itu 120 itu kontrak harian atau borongan sistem pekerjaannya itu, Pak? Sistem pekerjaan kita itu kalau menurut apa kita kemarin itu kan kita bekerja itu sesuai dengan job kita. Kita itu dibayar Rp10 per kilo. Rp10 per kilo. Iya. Oleh pihak PMJ. Dari pihak MMJ ataupun dari pihak perusahaan PT Prosimpek. Kemarin katanya dari Pemda sendiri katanya akan menyelesaikan kemarin kan di hari Senin. Tapi nyatanya pada hari Senin itu kita nggak ada acara yang dijanjikan oleh Pemda. Ya kalau menurut saya ingin kebijakannya dari Pemda itu aja. Agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi telah memasang plang dan menghentikan kegiatan produksi pada pabrik kelapa sawit PT PAL sejak Kamis 23 Februari 2023 lalu. Penyegelan dan penghentian produksi pabrik kelapa sawit PT PAL yang dilakukan pejabat pengawas lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi.